Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresensi 5 jurnal. Yang pertama itu tentang pemanfaatan aplikasi kuisis sebagai media pembelajaran di tengah pandemi pada siswa SMA. Nah, jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang membahas tentang aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran online. Nah, jurnal ini menggunakan penelitian metode deskriptif, bagaimana integrasi keislaman pada pembelajaran daring yang dianalisis melalui literatur kepustakaan yang mendukung. Pendekatan yang digunakan eh, pada jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dengan menggunakan kata-kata. Eh, Adapun keberadaan jurnal ini dilatar belakangi oleh keberadaan pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sistem belajar di rumah di berbagai tingkat pendidikan. Kebijakan ini disertai dengan instruksi penerapan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Untuk mempermudah pembelajaran daring, diperlukan media yang relevan dengan menggunakan media aplikasi kuisis yang bernilai edukasi yang diharapkan peserta didik dapat belajar dengan inovatif sehingga akan lebih mempermudah dalam melaksanakan pembelajaran. Eh, Ju- Jurnal ini menunjukkan bahwa hasil yang dapat dicapai dalam aplikasi kuisis sebagai media pembelajaran yakni yang pertama, perhatian siswa dalam menggunakan handphone dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemahaman siswa memahami soal secara mandiri. Yang ketiga, keaktifan baik bertanya mengenai materi maupun mengevaluasi dan mencatat materi. Yang keempat, ketelitian siswa terhadap soal dan manajemen waktu. Yang kelima, ketenangan dalam mengerjakan soal atau kuis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi kuisis ini, eh, kelebihannya yaitu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, memudahkan guru dalam membuat soal, siswa mendapatkan poin dan peringkat setelah menjawab soal. Selanjutnya, siswa dapat melihat jawaban yang benar jika menjawab salah. Selanjutnya, siswa dapat melihat review question untuk meninjau kembali jawaban yang telah dipilih. Selanjutnya, setiap siswa mendapatkan soal yang berbeda-beda karena diacak secara otomatis. Adapun kekurangannya, yang pertama tergantung jaringan internet, yang kedua tidak bisa merevisi jawaban, dan yang terakhir itu tergantung perangkat HP atau laptop. Eh, Selanjutnya, di jurnal kedua itu membahas mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jurnal ini menunjukkan hasil penelitian bahwa pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom saat ada virus COVID-19 bisa dikatakan efektif. Hanya saja ada beberapa kendala teknik yang menjadi hambatan saat berjalannya pembelajaran online tersebut. Penggunaan Zoom menjadi salah satu alternatif sebagai pembelajaran jarak jauh bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan University. Adapun tata cara untuk menggunakan Udah naik. aplikasi Zoom ini lebih simpel dan Kalau ada tergolong cukup baru mudah masuk tiket. karena dapat digunakan melalui ponsel maupun pada komputer atau oke. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Zoom Meeting ini, yang pertama kualitas video dan audio yang baik, dapat menampung hingga 1.000 peserta, memiliki fitur penjadwalan, fitur obrolan langsung untuk berbagai file dan arsip, fitur berbagi layar, fitur untuk mematikan suara dan gambar, dapat merekam video dan menyimpannya di akun cloud, dapat mengubah background, mudah dan mudah digunakan. Kekurangannya,
Yang pertama, boros kuota data. Yang kedua, tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, dapat Yang ketiga, data pribadi mudah bocor. Yang keempat, tergantung pada sinyal internet. Eh, Adapun jurnal yang ketiga membahas tentang aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran online dan dampaknya terhadap keaktifan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19. Eh, Jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang membahas tentang aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran online, terutama pada saat maraknya COVID-19, di mana semua kegiatan dilakukan di dalam rumah, termasuk proses belajar dan mengajar dilakukan secara online. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal dalam proses pembelajaran online menggunakan Google Classroom memiliki dampak terhadap keaktifan belajar siswa, yaitu motivasi, karena motivasi internal yang disampaikan oleh guru membuat siswa semakin disiplin dalam belajar dan mengumpulkan tugas. Sedangkan minat belajar dan kesiapan belajar siswa tidak memiliki dampak terhadap keaktifan belajar siswa. Selanjutnya, faktor eksternal juga memiliki dampak terhadap keaktifan belajar, yaitu dengan dukungan orang tua dan guru, karena orang tua siswa-siswi selalu mengingatkan untuk sekolah online. Selain itu, mendukung secara material selama proses pembelajaran online dan cara guru ekonomi mengajar dalam pembelajaran dapat meningkatkan siswa-siswi dalam aktif bertanya. Sedangkan sarana dan prasarana tidak memiliki dampak terhadap keaktifan belajar siswa. Aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran online dan dampaknya terhadap keaktifan belajar siswa ini dapat diamati atau dinilai dari pemahaman materi, nilai aktif bertanya, dan disiplin. Adapun kelebihan dari aplikasi Google Classroom ini, yang pertama, mudah digunakan dengan antarmuka yang intuitif. Yang kedua, hemat biaya karena gratis. Yang ketiga, fleksibel, memungkinkan belajar dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, memfasilitasi kolaborasi daring siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik yang membangun kepada siswa. Yang keenam, memberikan fitur interaktif untuk membantu siswa menyelesaikan tugas dan ujian. Yang terakhir, memungkinkan guru mengevaluasi tugas dan ujian dengan cepat. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan panduan penggunaan baru. Yang kedua, memerlukan jaringan internet yang stabil. Selanjutnya, memerlukan perangkat yang mendukung. Selanjutnya, tampilan yang terkesan sederhana dan kurang menarik perhatian peserta didik. Yang selanjutnya, jika file di Google Drive penuh, pengajar atau peserta didik tidak dapat mengirim file. Yang terakhir, peserta didik dapat mengatur waktu dalam mengirim tugas. Adapun jurnal yang selanjutnya yaitu tentang penggunaan Semipa-Etlin sebagai media pembelajaran online untuk mengajar dan belajar bahasa Indonesia. Jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang membahas tentang aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran online. Adapun penelitian yang digunakan dalam eh, penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Penelitian analisis kualitatif ini lebih memfokuskan pada pemahaman terhadap suatu objek, fenomena, dan kejadian. Penelitian ini menelaah dan analisis fitur-fitur yang terdapat pada media pembelajaran online Semipa Etlin untuk pengajaran dan belajar bahasa Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi untuk media Samiva Etlin ditelaah dengan menggunakan teori
Sean Encheval bahwa media Samifa Etlin ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan sebuah media pembelajaran elektronik pada pembelajaran bahasa Indonesia karena memiliki fitur-fitur yang mendukung pada kebutuhan-kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia. Media Samifa Edlink ini selain bisa memberikan materi, media tersebut juga bisa berinteraksi dengan jarak jauh melalui sebuah diskusi percakapan video. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Edlin ini yang pertama eh, dengan menggunakan aplikasi Samifatlin ini juga menambah minat belajar siswa karena dilengkapi juga dengan tampilan yang menarik serta informasi yang menunjang bertambahnya wawasan mahasiswa terkait dunia perkuliahan. Eh, Selain itu juga aplikasi Samifatlin ini cukup mudah penggunaannya dan sangat menghemat biaya karena dapat diakses secara bebas dan gratis. Yang terakhir, jurnal yang terakhir yaitu tentang sistem pembelajaran online menggunakan virtual reality. Jurnal ini menggunakan metode literatur review yang menggunakan penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini menggunakan metode survei pada 100 orang, orang tua murid yang dilakukan agar bisa mengetahui efektivitas dari sistem yang diusulkan. Keberadaan penelitian ini dilatar belakangi oleh bagaimana menciptakan sebuah usulan sistem yang bisa digunakan untuk media pembelajaran di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat masalah bagaimana metode yang tepat akan digunakan pada media pembelajaran dengan menggunakan media virtual reality. Dengan media virtual reality, maka akan terhubung dengan sistem pendidikan secara online dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa ada batasan tempat dan waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua murid memilih sistem pembelajaran secara offline dengan hasil survei sebesar 80% dan menganggap sistem pembelajaran secara offline efektif dengan nilai survei sebesar 87% dan setuju dengan sistem pembelajaran dengan virtual reality dengan nilai survei sebesar 89%. Berdasarkan hasil survei di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran masih efektif dengan sistem belajar secara offline dan jika online orang tua murid setuju dengan menggunakan virtual reality karena dianggap lebih baik daripada penggunaan aplikasi meeting yang ada. Adapun kekurangan dan kelebihan dari virtual reality ini, eh, kelebihannya yang pertama, meningkatkan pemahaman di mana siswa dapat merasakan dan mempelajari topik yang diajarkan secara langsung. Yang kedua, meningkatkan partisipasi di mana siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan virtual sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga, menghemat biaya di mana siswa dapat mengunjungi tempat-tempat tertentu secara virtual tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi dan tiket masuk. Adapun kekurangannya, yang pertama, biaya tinggi karena peralatan dan perangkat lunak virtual reality ini biasanya mahal sehingga sulit bagi sekolah dan pendidik untuk membelinya. Yang kedua, potensi isolasi sosial. Penggunaan Penggunaan mungkin melupakan realitas sekitar mereka dan mengabaikan interaksi sosial yang penting. Yang ketiga, memburuknya hubungan antar manusia. Virtual reality hanya melibatkan pengguna dan perangkat lunak sehingga dapat merusak hubungan antara siswa dan komunikasi manusia secara keseluruhan. Nah, demikianlah tadi
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.